Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan. Kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya marilah kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 4 bergabung, grup 8 mancanegara Singapura yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam rangka kita menjalankan amanah Allah, yaitu bertauhid, mendapatkan hakikat kepada diri yang sebenarnya dengan kita memperjalankan ibadah, yaitu mengenal diri, mengenal Tuhan. Sebagaimana yang pernah kita kerjakan dan kita amalkan, tauhid adalah suatu kodrat yang mentajalikan wujud Allah kepada diri, sehingga nyatalah wujud Allah pada diri yang berwujud sebuah diri. Dalam hal ini kita sudah mempelajari bagaimana hakikat daripada syahadat, sehingga nyatalah kalam Allah berupa kalimatul haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam kalam asyhadu an la ilaha illallah kita telah wujudkan hayat kodrat diri kita, wujud diri kita. Di dalam Muhammad Rasulullah kita sudah memperlihatkan hayat hidupnya diri. Artinya diri adalah suatu tauhid ijab kabul dengan Allah kita sudah lakukan sebelum ini. Tetapi dalam masa ini kita harus melanjutkan kepada tingkat pemahaman tauhid. Kalau kita sudah menyatakan berkodrat Allah dengan la ilaha illallah pada zahir kita dan berumat Allah pada Muhammad Rasulullah pada rohani kita, tetapi tidaklah boleh kita mengucapkan ada dua di dalam syahadat, maka dia harus menjadi satu dengan sebutan Allah. Kalau dia masih dua, dia berupa tauhidin dan masih dalam makom iman. Tapi kalau kita sudah menuju makom ibadah, makom ilmu, maka tauhidin di atasnya adalah tauhudun. Artinya tak boleh kita anggap lagi dua di dalam syahadat, tetapi menjadi satu.
yaitu Allah. Maka untuk mendapatkan kodrat hayat hidup tajalli Allah bagi diri kita, maka kita harus bisa melebur, yaitu mentadabur asma Allah menjadi kodrat diri. Tidaklah lagi tulisan menjadi sembahan, tidaklah lagi tulisan dilihat di saat kita membaca syahadat, tetapi melihat satu wujud zat Allah yang hidup. Yang hidup adalah jatuh kepada Rasulullah, berwujud berkodrat Muhammad, dan yang wujud adalah la ilaha illallah zat yang semata. Jadi kalau zat sudah hidup, berarti kita melihat wujud Allah adalah wujudnya Muhammad. Tidak boleh kita pisahkan lagi dua kalimat syahadat, bukan dua kodrat, tetapi satu wujud ada belum berupa, tapi satu hayat hidup sudah berupa. Nah, inilah yang dikatakan kodrat dia semata. Tak boleh menjadi dua lagi. Untuk itu kita akan mempelajari bagaimana cara mentadabur tulisan menjadi kodrat diri, sehingga kita menjalankan hakikat ketuhanan baik dalam kehidupan dan memiliki amalan khusus. Apa yang dikatakan amalan khusus? Kita sudah harus melebur, tadabur daripada tulisan menjadi kodrat diri dan beradab seperti wujud kita sehari-hari. Apa adab dia? Setiap duduk kuasa Allah, setiap berdiri kuasa Muhammad. Ini akan kita amalkan supaya gerak kita sehari-hari. Duduk kuasa Allah, berdiri kuasa Muhammad. Nah, ini adab-adab tersebut sudah harus kita miliki, karena kodratnya sudah lebur menjadi kodrat diri dari awal tulisan. Jadi bagaimana kita melebur tulisan tersebut? Nah, kita akan pelajari di papan kita. Nah, insya Allah kita akan pelajari menuju, yaitu wujud, ya, menuju sebuah pelajaran, ya. Kita menuju sebuah pelajaran yang mana kita akan melihat kepada suatu kodrat papan tulis, ya, sebagai pedoman. Nah, sekarang bisa kita lihat semua di layar HP masing-masing. Sudah tampakkah papannya, whiteboardnya? Nampak. Nah, tampak. Nah, jadi disimak baik-baik. Cara kita awal, ya. Awalnya pertama adalah melebur, ya, atau melebur. Nah, ini namanya tadabur, ya, tadabur. Nah, kita akan coba belajar tadabur diri. Nah, tadabur diri nama makamnya. Nah, ini dari tulisan Allah, ya. Nah, kita ingat, ya, ini dari tulisan Allah. Nah, ini yang akan menjadi diri. Tulisan ini yang akan menjadi diri. Nah, perhatikan baik-baik. Alif. Nah, ini ya, alif. Nih. Alif ini akan lebur menjadi nyawa. Nah, ya. Alif akan lebur menjadi nyawa. Nah, atau disebut dengan napas, ya. Atau disebut dengan napas. Yang kedua adalah la. Nah, ya. Nah, la ini dia akan lebur menjadi ruhani. Nah, ya, dia akan lebur menjadi ruhani. Nah, ya, dia akan lebur menjadi ruhani. La kedua, dia akan lebur menjadi zahir. Ya, dia akan lebur menjadi zahir. Dan ha akan lebur menjadi hayat. Akan lebur
menjadi hayat. Nah, ini sudah menjadi satu batang tubuh, dinamakan tubuh al-haqqullah. Ya, ini nama tubuhnya al-haqqullah. Ya, nah ini al-haqqullah. Nah ini sudah sebuah diri. Ya, ini sebuah diri. Atau disebut dengan diri halus, ya, diri halus, nah gitu, ya, disebut dengan diri halus. Nah ini kita harus tahu penyebab apanya. Nanti akan diajarkan cara tajalinya, ya, nanti akan kita ajar cara tajalinya. Yang penting kita sudah paham dulu, ini sudah menjadi nyawa ruhani zahir hayat, alif lam ha. Nah ini sudah menjadi, disebut dengan diri al-haqqullah, ya. Diri al-haqqullah itu diri yang hak atau diri halus. Nah gitu, ya, itu namanya diri halus. Nah ini darah al-haqqullah. Nah ini itu yang disebut dengan diri ihsan. Nah ya, ini yang dinamakan diri ihsan atau diri rahasia, sir. Nah ini namanya sir, ya. Nah, ini diri sir ini adalah diri halus yang kita lebur nanti, ya. Ah ini peleburannya seperti ini, ya. Peleburannya nanti alif lam ha ini seperti ini, nah peleburannya. Nah, jadi akhir daripada ini semua adalah menjadi kodrat zat dan hayat. Zat hayat namanya, ya, zat hidup. Nah, kenapa kita kasih nama zat hayat? Karena hayatnya, geraknya sudah menjadi Muhammad, tapi tak boleh kita ucapkan lagi, ya, cukup dengan Allah. Nah, zat ini, inilah kodrat, ya, kodrat semuanya, tetapi hayatnya pada ha ini, ya, hayatnya pada ha. Nah ini yang kita sebut Muhammad, ya, ha ini kita sebut Muhammad. Nah, jadi tidak dipisah lagi, ya. Jadi Allah. Nah di situ kita tengok nih, kita tengok zahir kita atas nama Muhammad. Nah zat yang nampak ini semua ini atas nama zat tunggal Allah. Allah. Nah jadi gitu kita mengamalkannya. Tidak boleh kita jadi menyebutnya itu harus dengan kalam Allah. Nah, di wujud ha ini, ujung daripada napas kita ini sudah menunjukkan kodrat Muhammad, ya. Nah, tapi adalah berupa bentuk, ya, berupa bentuk gitu, bentuk kita, wajah kita lah, tengok ya, kita wajah kita tengok macam tu, ya. Nah, jadi di situ gini kan, nah ini di sini. Jadi kita tuh Allah, ya. Nah jadi kita ikutkan jantung kita Allah. Jadi hayat, hayat, ya. Karena zat Allah wujudnya Muhammad. Jadi dia sama, maka ini dikatakan tubuh halus ini al-haqqullah. Atau kita boleh cakap ini boleh disebut dengan tubuh Ahmad, ya. Nah, boleh dikata dengan tubuh Ahmad. Tubuh Ahmad apa? Tubuh Allah dan Muhammad. Dan mat, alif lam ha, ya. Nah, Muhammad. Nah, jadi akhirnya kita sudah bisa paham. Jadi kalau kita bersyahadat la ilaha illallah, kalau tauhidun, karena makom tadabbur diri ini adalah tauhidun, ya. Nah, bukan tauhidin tapi tauhudun, artinya
sudah satu. Jadi tak boleh tauhidun, tak boleh kita tengok dua. Tauhidun itu satu, Allah. Allah. Karena Muhammad kodratnya adalah Rasulullah. Jadi dia tak boleh disebut Muhammad Rasulullah, tapi bukan lagi dipisahkan, tetapi menjadi wujud dia semata. Jadi kalau kita menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah dia dengan hayat dia sendiri. Jadi tak boleh kita menyebut Muhammad itu beza lagi. Nah, itu kalau kita sudah melebur macam ni. Nah, kalau susah nanti ini di screenshot aja. Di screenshot saja ya. Jadi tak susah lagi. Ya, nah saya hapus ya. Sudah di screenshot? Sudah ya. Ya, baik. Jadi ini kita memasuki tadabbur tadi, kita harus, nah yang pertama tadi adalah tadabbur ya. Tadabbur. Nih, ini yang pertama nih. Nah, yang kedua itu adalah adab ya, adab. Nah, adab. Ini yang kedua. Nah, adab. Jadi kalau kita sudah berkodrat macam ini tak boleh lagi bawa adab kita sehari-hari. Ya. Nah, adab. Kita bawa adab namanya. Apa adabnya? Yaitu dua. Ya. Yaitu setiap duduk, ya, duduk dan berdiri. Nah, ini adabnya nih, ya. Nah, berdiri. Ini rumusnya adalah rumus dari alif, lam, yaitu lam, ha. Nah, ini rumusnya, ya. Ini rumusnya. Nah, gitu. Jadi sekarang rumus ini alif, lam, nah ha, ya, nah gitu. Jadi ini rumus, kita ambil dulu rumus duduk. Jadi kita nih kalau sudah hayat kodrat Allah pada diri, itu tak boleh lagi duduk asal saja. Ya, ada makna-makna cara adab duduk tuh. Kalau sudah bersahadat hidup kepada diri, tak boleh lagi duduk asal pada kita duduk. Harus ada adab duduknya. Nah, adab duduknya macam ni. Alif, nah, lam, ha. Kalau alif ini adalah kita tatap, kita tengok napas kita. Ya, kita tarik napas kita kalau kita mau duduk dengan hu. Kita tarik dengan hu, ya. Kita tarik dengan hu. Jadi hu, begitu kita melepas Allah atau Allah. Nah, kaki kanan kita mulai melipat dan kaki kirinya. Ini kaki kanan, ya. Nah, ini kaki kanan kita, ya. Kaki kanan. Nah, dan ini adalah kaki yaitu kiri. Lam, ya. Nah, ini adab nih. Kiri, baru ini duduk. Nah, ini duduk. Nah, ini sudah bulat ini. Sudah bulat kosong. Nah, jadi kita kembali ke asal menjadi kosong. Nah, nanti ini tak wujud sama sekali. Ya, nanti setelah kita kasih tahu amalan ini, nah ini kosong. Naik napas Allah. Nah, duduk. Nah, kita nanti kasih amalannya 10 menit berikutnya. Nanti kita kasih bagaimana kita tak ada lagi kita dalam amalan tuh. Hilang daripada semua, sukun, balik kepada kosong. Ya, balik kepada kosong. Nah, dikala kita sudah tengok semua daripada kosong, barulah kita berdiri. Ya, baru kita berdiri. Nah, kalau ini tadi duduk. Nah, ya. Nah, berdiri.
kita harus tengok sampai di berdiri ini, baru kita ucapkan di sini Muhammad Rasulullah, ya, Rasulullah. Setelah kita berdiri. Tapi sebelum kita berdiri, ini Allah, ini Hu, tarik napas lagi sebelum berdiri. Nah, kita tarik napas, Allah. Begitu berdiri, Muhammad. Buka mata kita, tengok diri kita, Muhammad Rasulullah. Nanti ada cara-cara adabnya, ya. Nanti ada adab tertentu yang akan kita pelajari. Nah, ini setelah kita berdiri. Nanti ada adabnya. Jadi ini yang kita halalkan dulu. Bagaimana caranya ini bisa dihalalkan duduk dan berdiri? Gitu ya. Duduk dan berdiri itu harus diamalkan dulu. Diamalkan supaya diberikan hak, supaya halal. Jangan nanti kita ni mengaku kodrat Allah, duduknya masih duduk awam, duduk orang biasa. Nah, itu tak adab kita namanya, tak boleh itu. Ya, duduk dan berdiri sepanjang masa kita sudah bisa apakah kita Allah, Hu Allah, atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau sudah jadi amalan, dia macam ni. Tapi kalau sehari-hari kita boleh kata dengan la ilaha illallah, duduk, Muhammad Rasulullah, berdiri, boleh. Tapi kalau untuk menghalalkan, kita harus mengamalkan ini terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Kita harus mengamalkan supaya kita diberikan hak. Nah, jadi bagaimana supaya duduk atas nama Allah dia izin, berdiri atas Muhammad Rasulullah dia izin. Duduk gaib, luput hilang lenyap, berdiri wujudnya nyata pada Muhammad. Nah, ya. Nah, macam mana supaya ini memenuhi syarat dan beradab dulu, kita harus amalkan dulu. Mengamalkan duduk dan berdiri. Jadi untuk kedepannya kita tak lagi seperti dulu, duduk semau kita, berdiri semau kita. Nanti tak boleh macam tu lagi. Nah, macam tu jamaah, supaya kita bisa paham, ya. Baik, kita coba dimuzakarohkan, ya. Kita coba muzakarohkan lebih awal dulu. Baik jamaah semuanya. Jadi kita tadi sudah paham untuk adab-adabnya. Nah, sekarang mari kita adakan muzakarah dulu. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga Buya dalam keadaan sihat walafiat. Hendaknya begitu juga para jemaah grup 4 dan 8. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurnia rahmat dan hidayahnya dapat kita berkumpul di majlis yang penuh berkah ini. Terima kasih Buya atas tauziah yang pentas tadi. Topik mengenai tauziah, topik mengenai tauhidun, iaitu wujud semata yang telah menjadi satu. Begitu juga ia boleh dikatakan tubuh al-haqqullah atau Ahmad, dan disertakan juga amalan dengan ada adabnya. Jadi untuk tidak membuang waktu, dipersilakan para jemaah untuk bertanya. Silakan bagi yang Alhamdulillah, Ibu Samria ingin bertanya? Alhamdulillah, Pak Imam Manbayu boleh lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang adab yang Buya cakap tadi itu macam naik turun. Berarti kalau turun tuh lenyap, berdiri nyata macam itu, ya. Iya. Jadi dia berdiri nyata tuh dia nyata, tapi nyatanya dia Muhammad. Nah, Sayyidina Muhammad, maka aku menjadi Muhammad. Ya, jadi tak boleh lagi kita beranggapan oh Muhammad lah beza lagi, tak boleh. Jadi Sayyidina Muhammad. Jadi Muhammad Rasulullah. Hu Allah Muhammad Rasulullah. Nah, macam tu. Jadi kita tidak boleh lagi melanggar adab. Kalau sudah hakikat syahadat dipatrikan pada diri kita, maka wajib kita beradab. Duduk dan berdiri sudah atas nama Allah. Kuasa Allah berdiri, kuasa Allah duduk, dan kuasa Muhammad berdiri. Zahirnya Allah, bukanlah Muhammad Rasulullah, tapi zahirnya Allah. Karena Muhammad dikatakan, akulah Muhammad zahirnya Allah. Nah, macam tu. Faham, Mam? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Terima kasih, ya. Terima kasih Pak Mandari atas soalannya. Dipersilakan Imam Saleh lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, berbahagia sama keluarga, Bu, ya. Insyaallah, amin. Pertanyaannya, Bu, ya. Ya. Bagaimana makomnya Malikin Nas dan Rabbil Alamin dalam makom ini? Ya, kita dalam makom ini, tahap ini kita harus menjalankan adab terlebih dulu. Nah, ya, yang penting kita jalankan adab karena syahadat sudah kita nyatakan berkodrat Allah pada zahir berupa pada Muhammad atau hayat. Jelas hayat dalam syahadat. Tapi sekarang kita masuk kepada adab dulu. Ya, adab kalau kita zahir sudah penampakan ini adalah Muhammad yang beradab kepada Allah yang berkodrat, berarti antara diri dan perbuatan kita sudah beza. Sudah menjadi satu kodrat. Apabila kita mau makan, itu yang berkehendak adalah kekuasaan Allah. Apabila kita dilayani oleh tangan dan semua melayani kita, itu adalah kuasa Muhammad kepada Allah. Nah, sama macam ni sekarang. Duduk kuasa Allah, berdiri kuasa Muhammad, tapi Muhammad zahirnya Allah. Jadi tak boleh kita mengatakan beza lagi, karena tauhidnya sudah tauhudun, sudah jadi satu. Allah di ujung nafas, disitulah hayat Muhammad. Ya, Allah. Ya, sudah bernapas zat itu. Zat itu sudah ada napas, sudah punya napas zat itu, sudah hayat zat itu. Nah, hayatnya itulah yang Rasulullah tadi, ruh yang berasal dari Allah. Nah, kodrat inilah yang dikatakan zat yang terlihat. Nah, macam tu, paham? Jadi tak boleh kita anggap dua lagi, tapi sudah jadi satu. Nah, itu yang kita kata dengan tauhudun. Paham? Insyaallah, ya. Terima kasih, ya. Insyaallah. Nanti juga akan kita adakan amalannya, ya. Insyaallah. Lanjut, kalau masih ada yang bertanya. Baik, sila. Terima kasih Ibu Sheila. Teruskan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma Allah menjadi kuda diri itu apa maksudnya? Asma Allah itu kan tulisan. Nah, tulisan ini yang kita lebur, ya. Tulisan ini yang akan menjadi kodrat. Jadi kita tak, kalau menyebut Allah sudah tengok ke diri.
tak perlu tengok tulisan lagi. Nah gitu, kalau kita tengok tulisan berarti kita masih bertuhan kepada tulisan. Ya. Nah, jadi Allah kata la ilaha illallah kalimatul haq Muhammad Rasulullah. Artinya jadikanlah kalimat itu diri yang berwujud Muhammad Rasulullah. Jadi umat Allah ini tak tulisan, umat Allah ini kodratnya diri. Nah gitu ya. Jadi siapa umat engkau ya Allah? Allah tak cakap tulisan. Nah, umatku adalah insan, itulah kita. Jadi makanya kita melebur tulisan itu menjadi kodrat diri. Jadi tak boleh tulisan lagi. Kalau Allah nggak boleh ketulisan lagi, tapi sudah bisa menjadikan ke diri kita yang sudah dihalalkan. Dihalalkan kalau Rabbi alamin Rabbi. Kalau kamu merindukan aku, lihatlah dirimu sendiri. Nah macam tu. Jadi tak ada Allah kata kalau engkau rindu dengan aku, engkau tengok aja tulisan tu. Tak ada Allah kata macam tu. Ya. Jadi tengoklah diri engkau, bukan tulisan. Nah gitu ya. Faham? InsyaAllah Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sheila. Dan seterusnya Ibu Nurani dengan pertanyaannya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Rasanya sebelum ini kalau dua tauhidin kan Buya. Ya. Kita masih memandang dan mengamalkan seperti yang kita dah belajar sebelum ni, itu masih dua. Ya, masih dua dia. Sekarang penetapan hakullah menjadi satu. Iya, macam tu. Hakullah menjadi satu. Jadi tak boleh kita pisah lagi. Ya. Jadi tak boleh pisah lagi, dia sudah jadi satu. Jadi kita boleh rasakan kehadiran dia tu, nah yang kita tak bagi dua lagi, kita sudah jadikan satu insya-Allah. Ya. Inilah. Jadi kalau kita tengok wujud ini adalah zahirnya Allah, tetapi yang hayat, yang hidup ini itulah asalnya mula Muhammad itu jadi, yaitu dari rohku sendiri. Nah kalau kita sudah rasakan roh Muhammad, berarti sudah rasakan hadirnya Allah. Karena zahir Allah itu ya Muhammad, tak boleh kita pisah lagi. Nah macam itu. Dan telah dihalalkan kepada orang yang mengamalkan. Itu. Makanya kita halalkan nanti duduk kita halalkan berdiri kita. Jadi tak mudahlah orang mengaku Allah, mengaku Muhammad kalau dia tak tahu rahasia cara adab duduknya, cara dirinya, dan dia witirkan dulu duduk itu supaya halal, dan dia witirkan dulu berdiri itu supaya halal. Nah, itulah sesungguhnya ilmu yang benar. Kita faham? InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada? Alhamdulillah. Ibu Karya. Ya, Lanjut. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sentiasa sehat, bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. InsyaAllah. Mohon bertanya Buya, minta diperjelaskan tentang diri Al-Haqullah. Iya. Diri Al-Haqullah ini Allah sudah katakan diri Al-Haq ini jatuh daripada sifat nyawa adalah kodrat daripada alif. Rohani lam pertama bisifat. Nah ya. Yang kedua adalah asma, yaitu zahir atau jasad. Sementara hidup dia ini adalah ha atau af'al, itu hayat. Nah itu ya. Jadi kalau dia sudah lebu menjadi diri, berarti
tak ada lagi kodrat tulisan lagi. Jadi inilah yang dikatakan peleburan diri tadi. Alif lebur jadi nyawa, lam sifat jatuh lebur jadi rohani, lam asma jatuh menjadi tubuh, dan ha jatuh menjadi hayat. Berubah menjadi hayat. Nah, jadi itu. Jadi Allah, kita bisa tengok aja. Allah dari nyawa nih. Nah, lihat tubuh, lihat rohani. Allah. Nah ini, ya Allah. Itu nyawanya. Nah, itu yang kodrat dari Muhammad. Nah, jadi itu harus dilatih terus ya. Allah, 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 Allah. Nah, ya, panggillah dia, carilah dia terus dengan cara pandangan macam tu. Pasti dia datang. Paham? Paham, alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih banyak Buya. Baik, insyaallah. Masih ada pertanyaan? Nah, baik jamaah. Nanti saya akan kembali 10 menit lagi insyaallah.